Data bobol coreng wajah Jokowi, judul ini kami ambil pemirsa untuk memposisikan bahwa dialog malam hari ini tidak hanya membahas kasus pertasan dari Pusat Data Nasional 2 di Surabaya, pemirsa, yang saat ini memang yang melakukan pembobolan sudah mengirimkan kunci pemirsa. Tapi kita harus tahu, PDNS 2 Surabaya diretas ini merupakan proyek kebanggaan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan image Indonesia di mata dunia pun menjadi tercoreng akibat insiden ini. Siapa yang salah? Mengingat Dirjen Aptika sudah mundur, desakan mundur untuk Menkominfo pun belum selesai pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir di sini Bang Roy Suryo, pakar telematika kita. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga telah tersambung dengan 3 narasumber saya, mulai dari Pak Johannes Joko yang merupakan tenaga ahli utama KSP, dan juga Bang Emmanuel Ebenezer yang merupakan Ketua Prabowo Mania 08, dan juga Prof. Henry Subiakto, mantan staf khusus Kominfo. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, saya ingin pertama kali ke Pak Johannes Joko ya. Bolehlah di spill. Sebenarnya seberapa serius, seberapa marah Presiden Joko Widodo atas insiden kasus peretasan? Ini merupakan proyek kebanggaan Presiden Jokowi. Indonesia punya big data, Pak Johannes Joko. Ya, yang pertama kan sebenarnya kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan ya Mbak ya, bahwa serangan yang terjadi ini bukan hanya serangan yang menimpa di Indonesia, tapi seluruh dunia juga mengalami serangan ini, dan Indonesia itu menjadi salah satunya. Dan kemarin Pak Presiden dengan sangat clear menurut saya menyampaikan semua data nasional nantinya itu akan dicadangkan dan mencari solusi agar kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Tentu situasi yang kita hadapi hari ini itu menjadi masukan yang sangat berharga untuk pemerintah ke depan menghadapi situasi-situasi serupa ke depannya. Tetapi yang perlu menjadi catatan Mbak, bahwa penanganan serius saat ini dilakukan. Dan dalam situasi penanganan serius itu dibutuhkan kerja-kerja yang penuh kesabaran, kerja-kerja penuh ketenangan. Dan kami pikir apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kominfo maupun teman-teman BSSN hari ini dalam kerja-kerja senyap yang penuh ketenangan dan kesabaran untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi di bawah komandonya Pak Menkominfo, Pak Budiari, dan di bawah komandonya Pak Kepala BSSN, Pak Insa, dalam koordinasi penuh oleh Menko Polhukam, itu betul-betul sekarang sedang terus diupayakan. Teman-teman ini bekerja 24 jam sehari full untuk agar tujuannya dua. Satu, mempercepat agar layanan-layanan publik itu bisa segera pulih dalam waktu cepat. Dan yang kedua, nantinya ke depan tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden dan juga dipertegas oleh Pak Menko Polhukam, itu perlunya evaluasi dan memperbaiki tata kelola arsitektur digital nasional sehingga bisa memenuhi standar keamanan yang tinggi. Itu sih Mbak. Ya, Bang Roy Suryo, sepakat tidak bahwa konsepnya mungkin seperti ini? Nggak terjadi di semua, nggak terjadi hanya di Indonesia nih. Kasus peretasan juga terjadi di mancanegara. Boleh tidak kita punya mindset seperti itu atas insiden PDNS diretas? Boleh, tapi ada komanya. Cuman di mancanegara, mohon maaf nih, saya pinjam istilahnya teman-teman Komisi 1, nggak sebodoh Indonesia penanganannya. Gitu loh. Jadi mereka punya backup, mereka punya contingency plan, mereka punya disaster recovery center yang baik ya. Konsep ini bagus Mbak Caca. Jadi artinya sekarang kita lihat ya. Ini betul, ini adalah proyek mercusuar. Mercusuarnya bukan yang sementara ini. Mercusuarnya itu yang 4 yang sudah direncanakan dengan sangat baik ya. Dan itulah muncul perpres yang nanti mungkin Prof. Henry bisa cerita lah sejarahnya. Artinya dulu muncul PDN 1 rencana di Cikarang, PDN 2 di Batam, PDN 3 di Balikpapan, PDN 4 itu ada di Labuan Bajo. Ini ternyata rencananya harusnya sudah selesai, ternyata baru dikabarkan tuh akan selesai akhir tahun 2024. Nah ini terus terang nih, mungkin Pak Johannes Joko bisa juga nanti menyampaikan. Siapa yang kemudian punya ide untuk kesusu kalau dalam bahasa Jawa? Terburu-buru, gerusah-gerusuh kalau menurut saya. Sehingga apa? Harus selesai 17 Agustus 2024. Itu yang menjadi masalah. Sehingga akibatnya akhir tahun lalu kemudian muncul perencanaan untuk PDNS, pakai S sementara, yang ada di Serpong, dan PDNS yang sementara ada Surabaya. Akibatnya apa? Sesuatu yang sifatnya sementara, itulah yang berbahaya. Dan ini sudah, kalau tadi dikatakan ada keuntungan bagi kita untuk ini bukan keuntungan, kerugian besar. Sudah biayanya 700 miliar,
kemudian kena hack, kena ransomware, meskipun Ya, akhirnya baik. kita diberi gratis, Oke. data kita sempat Ya. hilang, itu loh. Jadi artinya siapa yang punya ide untuk 17 Agustus? Apakah saya kok Oke. nggak yakin kalau Pak Presiden? Ya. Itu loh maksud saya. Kasihan Pak Presiden memang. Betul. Bang Noel, tanggapi dong bahwa oke ini terjadi di negara-negara lain, tapi untuk Indonesia kelalaian luar biasa dikarenakan tidak ada backup, tidak ada treatment recovery. Bang Noel bagaimana tanggapannya? Biasanya serangan hacker itu pasti punya motivasi tertentu, ya kan? Ya. Nah, kita lihat motivasi hacker yang kali ini soal penyerangan terhadap pusat data nasional, itu motivasinya meras. Kedua, kita lihat latar belakangnya juga sebelumnya kan ada peristiwa bahwa Budi Ari, Menko Info, akan melakukan yang namanya ngeblocking terkait judi online. Dan kita lihat juga ada beberapa, ini semua terkait, saya yakin. Karena ini para bandit-bandit semua nih. Ini hacker ini pasti bukan hacker internasional, tapi hacker Indonesia. Karena setelah nge-hack, dia minta maaf tuh. Baru kali ini di dunia namanya hacker minta maaf. Itu. Dan ketiga, ada entitas yang hidup dari judi online. Ini harus digarisbawahi. Ada entitas yang hidup di judi online. Nah, ini yang harus diuber. Bukan Budi Arinya yang disuruh turun. Bukan suruh mundur Budi Arinya. Orang dia yang ngeberantas judi online, kok malah dia yang serang. Justru saya curiga, ini orang-orang yang minta Budi Ari mundur, bagian proksi yang dilakukan oleh para bandar judi ini. Kenapa ikut orkestrasi bandar judi? Seharusnya kita sama-sama punya komitmen menjaga bangsa ini akan lebih bermoral lagi dengan apa? Memberantas judi online. Karena kan judi online, narkotika, terorisme, ini kan kejahatan yang luar biasa. Nah, nggak bisa dong kita harus punya ruang untuk menegosiasikan yang kiranya merusak bangsa ini. Oke. Sekali lagi, sikap saya terhadap Budi Ari Oke. dengan tegas mendukung sikap dia dalam memberantas judi online. Terkait PDN ini Itu saya yakin setuju. motivasinya meres nyari duit, udah itu minta maaf lagi hacker, mana ada hacker minta maaf. Santun ya karena ya. Mbak. Pak Johannes Joko boleh dong ditanggapi di sini. Bang Roy Suryo mengatakan oke memang terjadi di mancanegara, tapi Indonesia tidak punya backup data, bahkan juga treatment recovery-nya juga jadi dalam catatan. Iya. Ya kalau itu nanti dari teman-teman Kominfo ya Mbak yang ini. Tapi maksud saya begini Mbak, tadi yang disampaikan tentang pemborosan dan segala macam. Pasti tentu pemerintah dalam menyusun satu rencana kerja dan segala macam, itu ada timelinenya, ada perencanaannya, dan segala bentuk perencanaan yang mengandung konsekuensi anggaran, tentu itu dibicarakan juga dengan teman-teman di legislatif. Artinya kalau ditanya ini maunya siapa, ini maunya bagaimana, ya ini maunya bangsa ini punya data nasional, pusat data nasional yang terintegrasi begitu. Tetapi masalah timeline waktu, apakah ini butuh cepat atau tidak, ya semakin segala sesuatu kalau bisa dilakukan dengan lebih cepat, tetapi catatannya memang harus butuh kehati-hatian. Oke, sekarang saya ke Prof. Henry Subiakto. Prof, sebenarnya brand shipper yang pintar atau kitanya memang kurang aman big datanya hingga kemudian kasus ini terjadi? Prof. Henry, masih di mute audionya? Di mute. Boleh, Ya. silakan, sudah terdengar. Oke. Jadi saya melihat bahwa ini sebenarnya persoalan yang terkait dengan isu-isu strategis Kementerian Kominfo. Tapi yang dikerjakan oleh pemerintah itu adalah hal-hal teknis. Jadi isu strategisnya apa? Tata kelola ini harus didahulukan, diselesaikan dahulu. Kelembagaannya juga harus diselesaikan dahulu. Kalau yang namanya mau membuat pusat data nasional, baik yang sementara maupun yang tidak, itu sebenarnya kelembagaannya seperti apa? Tata kelolanya seperti apa? Karena di dalam Undang-Undang ITE itu jelas bahwa kalau ada orang atau lembaga melakukan penyelenggaraan sistem elektronik, dia wajib andal. Setuju. Andal itu artinya mampu ya, andal, kemudian aman, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Apapun yang terjadi, dia harus berfungsi sebagaimana mestinya. Ini amanat Undang-Undang ITE pasal 11. Itu adalah yang diamanatkan kepada para pelaku penyelenggara sistem elektronik termasuk pembuat data center.
Nah ini sebenarnya harusnya Kementerian Kominfo itu sebelum dia membuat program atau proyek dengan begitu banyak anggarannya ataupun juga data centernya secara fisik itu sudah ditetapkan, itu tata kelolanya harus mateng dulu, Setuju. harus jadi dulu, Ya. sehingga tadi tidak lalu buang saling salah menyalahkan, lu kok belum ada backup data, lu kok daerah tidak melakukan backup data karena tata kelolanya belum jadi. Baik. Nah inilah makanya benar ada benarnya kalau ada ketergesa-gesaan untuk mengejar proyek, tapi Setuju. tidak melakukan pembangunan tata kelola dan kebijakan yang baik. Baik, nanti saat lagi kita juga akan menanggapi bahwa Dirjen Aptika memang memutuskan dirinya untuk mengundurkan diri atas insiden ini, pemirsa. Apakah kemudian pada akhirnya ini bisa menekan gaungan memaksa atau meminta Menkominfo untuk mundur? Sesaat lagi. Pak Johannes Joko, sebelumnya Menkominfo Budi Aristiadi sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Ini kemudian sangat kencang desakan mundur dari Menkominfo. Tapi yang mundur malah justru Dirjen Aptika. Ini bagaimana tanggapan istana? Ya, kita hormatilah, kita apresiasi gitu ya Mbak ya, pengunduran diri Pak Semi sebagai Dirjen Aptika itu sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban publik. Tetapi yang penting hari ini bagi kami di pemerintahan adalah bagaimana yang tadi saya sampaikan Mbak, layanan publik itu harus segera bisa dipulihkan sehingga publik tidak lagi dirugikan. Dan yang kedua seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden dan juga dipertegas oleh Pak Menko Polhukam bahwa yang jauh lebih penting hari ini adalah mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola arsitektur digital kita ke depannya, sehingga peristiwa-peristiwa seperti ini, insiden seperti ini ke depannya itu bisa lebih diantisipasi, karena bagaimanapun juga yang menjadi korban itu pemerintah dan rakyat Indonesia dalam situasi seperti ini begitu. Bang Roy, sepakat tidak sih kalau yang mundur saat ini adalah Dirjen Aptika? Sayangnya memang saya kenal betul dengan Mas Semi ya. Kami dulu bergaul semenjak 20 tahun yang lalu ya gitu. Jadi dia termasuk orang terbaik juga yang ada di Kemenkominfo, termasuk Prof Henry ini gitu ya. Jadi artinya tapi kita hormati, kita apresiasi Mas Semi untuk mengundurkan diri. Cuman ya harusnya bukan level Semi, selevel yang membuat policy lah itu yang mengundurkan diri, itu baru gentle, itu baru benar. Karena apa? Yang membuat policy yang salah, bukan level teknis. Mas Semi itu kehilangan besar bagi Kominfo. Tapi ya kita harus hormati dan kita apresiasi, bukan menjadi contoh yang baik pejabat mundur. Prof Henry, karena Anda pernah berada di dalam Kominfo, bahkan juga pasti tahu bahwa ini kan ada sebuah desain arsitektur dari big data. Kalau sampai yang diminta mundur adalah menterinya, yang mundur saat ini adalah Dirjen Aptikanya, tepat tidak sih? Ya, saya tahunya begini, bahwa Pak Semi itu sempat berbeda pendapat dengan direkturnya. Itu semua orang Kominfo tahu. Direkturnya lebih dekat kepada menterinya. Ini pada menteri yang lama gitu ya. Dan inilah kemudian Pak Semi ini pada posisi yang sulit karena Dirjen tentu saja tidak akan bisa berani melawan menteri begitu. Tapi ini menteri yang lama. Nah, menteri yang baru ternyata sama saja dengan menteri yang lama, sehingga Pak Semi lah yang kena sebagai dia harus menjadi bulan-bulanan, menjadi objek yang diserang sana sini karena dia adalah dirjen begitu. Nah, ini problema yang sering muncul di pemerintahan, memang ya itulah yang terjadi. Tapi ini contoh bagus juga bahwa ada orang yang merasa bahwa walaupun mungkin bukan dia memiliki kewenangan tertinggi, tapi dia bertanggung jawab. Saya rasa ini contoh untuk Indonesia di masa depan. Kalau bisa yang lain-lain juga yang ngikuti seperti dia. Oke, kalau dari Bang Noel bagaimana nih Bang? Yang mana? Tanggapan mengenai desakan mundur untuk Menkominfo kita, tapi yang mundur justru malah Dirjen Aptika kita. Ya, kalau soal mundur siapapun bisa mundur lah. Persoalannya pertanggungjawabannya seperti apa? Tadi kan sampai katanya ada perselisihan. Sampaikan aja perselisihannya di mana. Ini kan eranya keterbukaan. Kenapa harus menjadi penakut sih? Gitu. Kenapa harus Budi Ari juga disalahkan? Orang dia baju juga menteri-menteri baru, Budi Ari.
Nah dulu siapa yang coba ngambil Justru kebijakan itu. ini? Saya setuju. Ada semacam cari solusi yang terbaik. Tapi kan kita tahuin semua bahwa problem yang terjadi di Kominfo semua kan problem lama. Nah Budi Ari aja tinggal nyuci piringnya hari ini. Nah seharusnya kita lihat harus lebih jeli lagi lah motif dari hacker ini apa. Tadi kan sebenarnya sudah terjawab, ada persoalan-persoalan teknis yang akhirnya bisa menjadi bahan evaluasi. Tapi saya lebih pada substansi. Ini para bandit-bandit judi online ini kenapa kita tidak berani mendesak penegak hukum atau siapapun lah ya melakukan tindakan? Kenapa Budi Arinya? Atau karena Budi Ari punya kebijakan untuk melakukan tindakan keras terhadap judi online dengan menutup beberapa web dan sebagainya? Ini saya melihatnya jadi pada nyimpang gitu loh. Atau memang nggak suka dengan Pak Jokowi? Bukan beberapa, Bung Noel, tapi sudah 2 juta web yang ditutup. Tuh, Ya, bagaimana? Boleh ditanggapi Pak Johanis Joko? Ya, Enggak, apa yang disampaikan Bung Noel, ya kita hormatilah apa yang disampaikan itu. Tapi kan benar-benar juga bahwa kalau dalam perspektif kami, Budi Ari sendiri kan menteri baru begitu. Sementara arsitektur digital ini kan jauh juga dirancangnya sudah jauh-jauh waktu, jauh sebelum beliau menjadi menteri, dan Pak Henry PDNS juga ini terbit zaman Budi proses-proses Ari. itu juga gitu loh. Ini yang harus benar kan. Jadi PDN. Ya, tetapi kan perencanaannya Pak Roy, Iya, Pak betul. Roy, Perencanaannya itu betul, Pak. jauh PDN sebelum itu zaman betul. Budi Ari. Ketika Perpres eksekusinya dan betul. segala macam, itu kan eksekusinya sudah di ujungnya begitu loh, Bos. Enggak. Perpresnya betul. Di- PDN-nya betul. Tiba-tiba ada PDN sementara. Itu Pak. PDN sementara terbit zaman Lah, siapa? PDN sementara itu kan timelinenya itu sudah disusun jauh sebelum ada Enggak. Budi Ari, dan itu pasti untuk pengeluaran anggaran Enggak, dan Pak. segala macam itu kan Enggak. dibicarakan dengan legislatif gitu. Nggak mungkin kalau anggaran dikeluarkan tanpa Itu baru ada akhir pembicaraan, tahun lalu, tanpa Pak. ada ini kan nggak bisa juga, Komandan. Cek publik melihat Pak. Itu baru akhir tahun lalu, baru Februari 2024. Iya, akhir tahun data-data lalu, itu tetapi kan masuk itu ke kan server. perencanaannya kan 1 tahun. Budi Ari itu baru dipilih bulan Juli gitu, Pak Roy. Iya, bulan Juli tahun lalu kan. Iya, artinya ini juga baru Februari kemarin, Pak. Data-data itu masuk ke PDNS 2. Perancangannya baru akhir tahun lalu. Jadi artinya sudahlah, semua orang juga ngerti kok ini ada apa gitu loh. Dan Jadi gini, sangat besar. menurut saya gini Pak Roy, Nah. kita kembali lagi ke belakang. Situasinya hari ini yang perlu kita lakukan adalah bukan lagi melihat ke belakang, Setuju. tetapi bagaimana seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita perlu mencari solusi-solusi terbaik. Kalau Setuju. Pak Roy, Prof Hendri punya saran dan masukan, mari kita bersama-sama Sudah bicara, banyak, Pak. sehingga Saya udah kedepannya nulis panjang, sampai 10 artikel bangsa ini soalnya. punya arsitektur desain digital yang jauh lebih kokoh, lebih kuat dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Baik. Inilah Ayo. yang perlu kita bicarakan ke depannya begitu. Setuju. Baik, Iya. mungkin untuk Prof Henry, pertanyaannya adalah Menko Polhukam mengatakan dengan insiden ini targetnya adalah semua bisa kembali normal di bulan Juli. Itu artinya kita tidak tahu apakah pertengahan akhir bulan Juli, apakah seserius itu ketika big data diretas. Pasti Prof Henry bisa cerita mengenai arsitektur big data kita PDN ini. Bagaimana Prof? pertama yang harus dikembalikan itu adalah fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setuju. Bahwa pemerintah, Kominfo itu regulator. Ya. Kominfo itu pengawas, bukan operator. Ketika kemudian menjadi operator, yaitu harus mengendalikan data atau memproses data, itu operator, itu tugas operator. Harusnya itu dibuat, kalau memang harus dilakukan oleh Kominfo, membuat seperti UPT, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu regulator. Maka yang menjadi operator adalah UPT perguruan tinggi, BHMN perguruan tinggi. Dia harus bikin begitu, bukan dicampur dengan kedirjenan. Maka menjadi rancu ini. Itu dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan amanah bahwa pemerintah harus segera membuat badan pengawas. Selama ini Kominfo waktu Pak Joni maupun sekarang ya, itu yang melaksanakan pengawasan itu pemerintah. Nah, kemudian kenapa tidak dibuat PP-nya atau perpresnya ya, perpres untuk Badan Perlindungan Data Pribadi ini yang mengawasi.
ini yang menjadikan tata kelolanya ini belum selesai. Tata kelolanya ini masih mentah, tetapi proyek-proyeknya sudah dijalankan, data-datanya sudah dikumpulkan, sehingga akhirnya terjadilah seperti sekarang. Nah, ini harus dikembalikan kepada tata kelola yang benar sesuai dengan Undang-Undang PDP maupun Undang-Undang ITE. Nah, termasuk tadi mengenai judi online, itu Undang-Undang ITE sudah mengamanahkan. Jadi kalau sekarang Menteri melaksanakan itu perintah undang-undang pasal 40 ayat 2A, itu pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Apa yang melanggar? Judi itu melanggar perundang-undangan. Pornografi itu melanggar undang-undangan. Artinya itu perintah undang-undang. Kalau malah nggak mampu, itu berarti pemerintah tidak mampu menjalankan undang-undang. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Henry. Sesaat lagi saya akan tanya ini bagaimana kemudian treatment yang dilakukan oleh pemerintah usai data ini diretas, pemirsa, mengembalikan kepercayaan publik, bahkan kekhawatiran dampak peretasan ini data kita aman atau tidak. Sesaat lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja. Hanya di Depo Bangunan. Bang Roy, ini kan Brain Chipper sudah mengirimkan kunci. Apakah masalah kita sudah selesai? Tinggal pemulihan data. Kenapa? Belum. Satu ya, kunci yang diberikan itu mesti dicek dulu benar-benar ya. Itu kan kuncinya dalam bentuk secara teknis ya, ESXi. Ya, itu merupakan salah satu software yang berjalan di VMware, di Virtual Machineware. Itu mesti dilakukan train dulu ya, ini dijalankan di mesin yang lain dulu yang terpisah, benar-benar bisa menjalankan membuka enggak. Jadi harus bikin secara teknis, dia harus diuji coba dulu. Kalau iya, nanti harus perbandingkan. Apakah data yang tadinya mungkin misalnya dari 40 petabyte itu 25 petabyte yang paling ada. Lengkap enggak? Masih 25 petabyte enggak? Ternyata misalnya datanya kurang. Nah, berarti ada yang hilang. Itu menjawab ketakutan masyarakat atau kekhawatiran masyarakat kalau ternyata ada memang penghilangan beberapa data. Dan satu lagi yang penting, kita jangan merasa aman, kita jangan merasa yakin dan hacker baik hati yang kembalikan. Ya mungkin sih kalau terlalu baik hati. Tetapi apa, data-data kita udah pernah di tangan dia. Dan sudah pernah di tangan dia, meskipun dia janji nggak mau memakai, siapa yang bisa pegang janji? Wong sudah sampel-sampelnya sudah diedarkan. Kayak data BAIS TNI kemarin. Ya itu nama orang, nomor handphone, alamat, itu semua detail persis. Jadi artinya data kita masih tetap rawan dalam bahaya. Dan ini artinya, ini sekali lagi tidak boleh sekali lagi ini terjadi. Dan kalau penanganannya, kalau tata kelola, kalau kemudian sistemnya masih gerusah-gerusuh sekali lagi saya bilang, yang masih pokoknya asal kesusu seperti sekarang, keburu-buru, ya udah itu bisa jadi kayak gini. Ya ini kan saya kan hadirkan kembali nih pemirsa, ini saya punya serba-serbi dari PDN itu pemirsa, mulai dari ini merupakan fasilitas sistem elektronik komponen untuk keperluan pendapatan data. Ini bagus, Mbak. Big data. Dari sisi sini keperluan bagus. melakukan penyimpanan, pengolahan data serta pemulihan data dan beberapa kementerian terkoneksi dari PDN ini pemirsa. Sehingga kemarin sempat ada permasalahan keimigrasian pemirsa, dan PDN ini lokasi ada banyak, mulai dari tadi di Batam, ada IKN, Surabaya, bahkan juga di Cikarang. Surabaya dan, itu sementara. Sementara ya, ini feature layanan PDN, yakni ada government cloud computing, penyedia platform dan juga open source dan pendukung aplikasi umum dan juga khusus penyedia teknologi big data dan juga AI. Saya tanya kepada Pak Johannes bahwa di sini Bang Roy Suryo mengatakan, Pak Johannes Joko, bahwa oke, kalau kita melihat what next, apa yang kita lakukan harus lebih aman lagi, safety-nya berlapis, bahkan dikatakan mau 4 lapis supaya lebih aman. Tapi sebentar, ketika data kita sudah sempat diretas, bahkan dari awal Juni hingga sekarang, itu artinya mereka sempat memegang data kita. Bagaimana jika mereka membackup, mereka mengambil datanya, menyimpan, menyebarluaskan, punya kunci meskipun sudah diberikan kunci ya saat ini, Pak Johannes Joko? Itu Pak Roy itu tahu itu berapa sih kekuatan teknologi hari ini bisa mengcopy file. Kalau terdeteksinya baru tanggal 17, tanggal 20 itu dilakukan penanganan, dalam 3 hari berapa banyak sih data yang bisa diambil. Makanya maksud saya tolong teman-teman juga menempatkan segala informasi ini dengan proporsional. Yang harus kita lihat yang menjadi korban hari ini itu adalah masyarakat dan juga pemerintah Indonesia. Tapi jangan pula kita memframingnya dibalikkan seolah-olah ini apa sih mengenai hacker ini kita itu
ya kita harus solid gitu loh hari ini. Setuju. Masyarakat, pengamat, seluruh intelektual juga mari kita solid memperkuat, karena ini yang diserang itu bukan hanya pemerintah begitu loh. Yang diserang ini adalah bangsa dan negara terkait seluruh data-datanya, bahwa dalam prosesnya memang ada tadi yang disampaikan Mas Roy, Prof Hendri, ada kekurangan. Mari kita perbaiki tata kelola ini, dan pada titik ini ya yang disampaikan Pak Presiden, beliau sudah meminta kepada Pak Menko Polhukam, dan saya tahu benar per hari ini bagaimana teman-teman di Kominfo, bagaimana teman-teman di BSSN itu 24 jam berjibaku, Pak Budiari sebagai Kominfo, Pak Hinsa sebagai kepala, itu terus berupaya melakukan yang terbaik terhadap situasi penanganan ini. Ini yang sebenarnya harus sama-sama kita perkuat narasi ini, ini yang sama-sama harusnya kita teduhkan masyarakat sehingga tidak masyarakat itu mendapatkan informasi yang beraneka ragam yang ujung-ujungnya justru malah menimbulkan kebingungan. Itu Mbak Caca. Iya, Bang Noel, apakah ini bisa membuat masyarakat tidak khawatir? Karena kan pasti sederhananya seperti Bang Roy mengatakan, ini bisa-bisa data saya bocor ini, Bang Noel. Udah bocor. Iya, soal kekhawatiran sih wajar ya, semua orang juga khawatir. Itu tadi apa yang disampaikan Prof. Henry, Mas Roy Suryo itu betul semua, nggak ada yang enggak. Tinggal nanti apa yang disampaikan Mas Joko tadi, yuk sama-sama dong kita kuatkan bangsa ini. Yang diserang ini kan bangsa ini, rakyat ini. Gitu. Kenapa kita malah sibuk menyalahkan A, menyalahkan B, tidak pada pokok persoalannya, substansinya. Bahwa ini yang diserang ini bangsa ini. Siapa yang menyerang? Ini para bandar judi. Atas ada entitas-entitas Gak cuma judi, Mas, yang menikmati dari aliran dana judi. Itu yang diuber. Kenapa kita tidak tanya motifnya apa ya kayak ini? Gitu. Ya. Itu yang harus kita uber gitu loh. Ini cuman Budi Ari harus mundur. Apa urusannya kemudian? Orang bangsa ini lagi diserang sama hacker, bukannya kita solid kayak. Nah, kita butuhkan misalnya kayak Prof. Henry, Mas Suryo ini kan paham soal IT. Saya suka sekali diskusi dengan Mas Suryo karena beliau paham sekali soal IT. Nah, tinggal nanti ya kita sebagai kader bangsa ya solid aja. Kita lawan. Pentagon aja, Amerika aja yang pusat pertahanan Amerika bisa jebol kok, gitu loh, sama hacker yang sekelas anak Jogja bahkan dulu. Mas Suryo tahu nih, gitu loh. Apalagi Indonesia yang baru, gitu loh. Justru jadi itu pemerintah harus kompak, tetap Mas. tadi pernyataan Presiden itu, iya harus kompak. Dan tadi tawaran Pak Presiden, kita cari solusi yang terbaik. Solusinya apa? Solidkan bangsa ini, ayo semua satu padu, gitu. Yang punya kemampuan ngehack, ayo lawan tuh hacker-hacker itu. Setuju. Itu aja sih, lawan tuh bandar judi yang ngedanain para teroris, politisi-politisi busuk yang ada di Senayan tuh yang ketahuan main judi juga. Kenapa itu nggak diuber? Ya kan Mas? Setuju. Itu yang diuber dong. Iya. Ternyata mereka itu setuju dari, Mas. Cuman dari kalau pemerintah bandar nggak judi kompak, itu. seperti kemarin ketika rapat dengan bagaimana, teman-teman di Bang Roy? DPD, itu kan juga kita sebagai masyarakat lihat gimana sih Menkominfo nyalain Telkom bilang nggak ada perintah, nggak ada dari Kominfo, kemudian BSSN bilang saya sudah memperingatkan, sementara imigrasi bilang saya sudah minta backup loh semenjak April. Lah kalau dari dalamnya sendiri nggak kompak gimana? Ya kan gitu. Kita kan mau bantu kemudian satu lagi yang dilihat. Soalan. Publik Betul, lihat, Mas. Betul. Oke. Apa yang Publik disampaikan juga lihat, Mas. Prof. Roy. Oke. Tapi harus giniin, paham. Banyak juga provider kita terlibat dari judi online. Nah, Ini saya sampaikan. Provider Telkom apa semua juga banyak itu. Mereka tahu tuh aliran-aliran itu semua kok. ya udah, ayo kita bongkar. Jangan hanya soal judi online-nya gitu. Orang dalam juga ada, orang yang bocorkan itu juga ada, orang yang teledor juga ada. Pak Joko, ini juga menjadi Pak Joko. Ini Benar. gimana Bang Noel? Singkat-singkat gimana? Apa yang mau dikatakan? Iya, tadi apa yang disampaikan Bung Roy Suryo itu udah dibuka aja nih siapa bandit-banditnya. Setuju. Nah, ada penegak hukum, tangkap aja sudah, jangan kelamaan. Dulu kita ada namanya Kapolri itu Pak Sutanto tuh. Tegas, bersih tuh judi nggak ada tuh. Dia bilang, kita lawan judi online, dibersihin tuh. Ya. Nah, kita butuh seperti Kapolri kayak Pak Sutanto. Itu institusi polisi yang diseganin, pemimpin kepolisian yang diseganin, penegak hukum yang diseganin. Sekarang bandar judi nggak ada yang ditakutin tuh. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Joko. Ya, oke. Sekarang saya ke Pak Joko. Pak Joko, evaluasi komunikasi pasca Diters antas lintas kementerian bahkan juga lembaga ini seperti apa? BSSN, Kemenko Polhukam, bahkan juga Menkominfo, pihak Telkom, Pak Joko.
Ya, seperti arahan Bapak Presiden, sekarang ini semua komunikasi dan segala macam kita tunggu dari arahan-arahan dari apa yang dibicarakan di Menko Polhukam. Begitu, Mbak. Ya, oke. Nah, kalau dari Bang Roy sebenarnya untuk membangun kepercayaan lagi publik bahwa kita akan melakukan treatment lebih aman, data ini dipastikan data pribadi jangan sampai kemudian bocor. Seperti apa yang harus dilakukan? Lakukan proyek multinasional ini, proyek nasional ini kebanggaan kita. Ini PDN itu sebenarnya kebanggaan kita, saya setuju. Perpres diterbitkan Pak Jokowi itu bagus. Ya, cuman kalau pelaksanaannya sekali lagi acak adut, ya gimana rakyat mau percaya? Dan kalau lihat kemarin ketika raker di DPR saja mengatakan ini kebodohan. Itu kan jadi tolong pemerintah juga beri kepercayaan, beri jaminan kepada masyarakat. Kalau begitu nanti saya yakin penggiat-penggiat IT itu kan sama kan jadi satu. Tapi kan Mbak Caca lihat, pemirsa TV kan lihat sekarang. Tidak ada penggiat IT kemarin yang tidak mengkritik. Semua mengkritik. Itu karena apa? Karena memang tidak dilibatkan. Gitu. BSSN pun dilibatkan juga pada sesi terakhir gitu loh. Jadi artinya ya tolonglah ke depan itu ya jaga baik-baik amanat rakyat ini. Ya, pemerintahan ke depan juga termasuk sisa pemerintahan Pak Jokowi ini juga pemerintahan ke Pak Prabowo, jaga amanah baik-baik dan lakukan semuanya secara terdetail, terinci sesuai dengan speknya. Kalau speknya itu 4 PDN ya udah, jangan bergeser dari sini, jangan tiba-tiba ada tambahan 2. Tambahan ini tentu orang melihat kenapa kok harus ada tambahan, biayanya juga sangat besar. Kemudian lakukan semuanya dengan detail, kalau itu standarnya pakai ISO 27001, ya ISO 27001, pakai tier 4 ya tier 4, jangan kemudian kurang apalagi cuma pakai Windows Defender. Bang Roy terima kasih banyak, Pak Johanis Joko terima kasih, dan juga Bang Emmanuel Ebenezer, sebelumnya ada Prof. Henry Subiakto. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian pemerintah akan melakukan gerak cepat untuk memulihkan pasca peretasan PDN sementara tersebut.